sudah ada saat ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang sama bagi semua orang. Jadi jasanya aja yang baru, tapi pangsa pasarnya sudah ada. Itu bisnis permulaan ya, kayak misalnya Mbak atau Mas mau bikin restoran, itu kan kalau restoran kan sudah pasti banyak toh. Maksudnya di pangsa pasarnya juga sudah pasti ada. Jadi kita tinggal bikin restoran baru aja. Itu bisnis permulaan awal awal membentuk atau membangun bisnis ya, kayak Mbak Mas kemarin waktu presentasi kan bisnis permulaan awalnya seperti apa. Terus pelayanan baru untuk pasar yang lama itu menawarkan pada pelanggan yang sudah ada sebuah jasa baru yang dimiliki oleh perusahaan. Mak Silmah itu. Jadi itu berbagai jenis ide jasa baru ya. Ada yang pelayanan jasa ekstensi hanya lini tambahan dari jasa yang sudah ada. Misalnya di hotel, dulunya di hotel nggak ada gymnya, sekarang dibangun gym, ada gym. Jadi pengunjung hotel bisa berolahraga di gym ya, seperti itu. Terus peningkatan pelayanan itu tipe yang paling umum dari inovasi jasa. Jadi lebih ditingkatkan aja, misalnya pelayanannya lebih cepat atau apa. Kalau perubahan gaya itu inovasi jasa yang paling sederhana, misalnya dekor ruangannya berubah, apa itu. Jadi itu berbagai jenis ide jasa baru. Nah, sekarang ada tahapan-tahapan pengembangan jasa baru. Nah, di sini itu ada dua tahapan besar, yaitu front end planning sama tahap implementation. Nah, di situ kalau nggak kelihatan gambarnya, bisa dibuka halaman 5.6. Kalau misalnya nggak kelihatan dari PPT, jadi di situ ada front end planning sama implementation ya. Untuk front end planning itu ada strategi development or review. Terus ada new service strategy development, idea generation, concept development and evaluation, business analysis, sampai situ aja, sampai business analysis. Nah, nanti ini kita bahas lebih lanjut. Terus habis itu yang implementation, itu bisa service development and testing, market testing, commercialization, sama post introduction and evaluation. Nah, untuk front end planning itu dia di situ akan menentukan konsep jasa apa yang akan dikembangkan. Jadi kan misalnya sekarang kita sudah punya apa, produk yang kita tawarkan sudah ada apa aja. Itu kayak kita dievaluasi atau mereview strategi yang sudah ada, terus apa yang kira-kira bisa dikembangkan, yang bisa ditawarkan ke konsumen, yang konsumen juga memiliki minat terhadap produk tersebut. Jadi di situ tuh kita masuk di front end planning. Nah, terus tahap yang kedua, yang tahap besar kedua yaitu implementation. Jadi setelah misalnya sudah punya konsep produk baru, sudah siap, itu gimana mengimplementasikannya di konsumen. Jadi ada dua tahap besar ya, yaitu front end planning sama implementation. Nah, sekarang aku nggak gerak ya. Oke. Nah, untuk yang front end planning itu tahap pertama itu business strategy development or review. Jadi kita harus mereview visi dan misi perusahaan. Nah, kemarin Mbak visi dan misi perusahaan sudah punya toh. Nah, kira-kira misalnya Mbak sekarang sudah masuk tahun ketiga atau tahun kedua atau tahun ketiga lah. Nah, itu perlu direview lagi, dilihat apakah visi sama misi itu sesuai nggak sama kondisi perusahaan saat ini, atau misalnya visinya sudah targetnya tercapai, mau bikin visi yang baru juga bisa. Jadi di review dulu, perlu ada perubahan atau enggak, masih sesuai dengan kondisi saat ini atau enggak gitu. Terus di situ ada 4 orientasi strategi, yaitu prospektor, defenders, analyzer, sama reaktor. Jadi kalau prospektor itu harus inovatif, jadi dia berani mencari peluang-peluang baru. Intinya kan orang-orang kalau berbisnis itu pasti berani mengambil resiko ya kan. Kalau nggak berani ngambil resiko ya
Nggak mungkin mereka melakukan bisnis karena bisnis sudah pasti ada risikonya, apalagi awal-awal kalau masih baru. Jadi nanti Mbak-Mbak sama Mas kalau mau bikin perusahaan, jangan langsung mengharapkan keuntungan di tahun pertama bisnis berjalan. Biasanya pasti kebanyakan pasti defisit dulu. Kan karena modal yang kita tanam sama penghasilan yang kita dapat kan masih belum bisa nutup modalnya. Itu biasanya seperti itu. Jadi jangan langsung kepengen pas awal-awal bikin langsung untung banyak, itu sedikit mustahil. Kalau memang bisa kayak gitu ya alhamdulillah, berarti kan bisnisnya sukses dari awal. Tapi kalau misalnya enggak, ya memang harus sudah siap. Jadi kan makanya kemarin saya bilang ketika bikin marketing plan itu ada perhitungan finansialnya juga. Cuman kemarin tugasnya Mbak-Mbak sama Mas kan nggak sampai bikin perhitungan kayak gitu. Jadi perhitungan finansial tuh misalnya Mbak-Mbak sama Mas itu apa namanya, nanamin modal berapa, terus ekspektasi dalam bulan pertama itu dapat berapa konsumen. Nah itu kan ada menjual produknya dengan harga berapa, kalau konsumennya sekian berarti dapatnya berapa, satu bulan itu bisa dapat dapat penghasilan berapa, untuk 1 tahun gimana, pas sudah bisa nutup berapa persen dari modal yang kita keluarkan, dari investasi yang kita keluarkan gitu. Jadi sampai berapa tahun kira-kira kita bisa balik modal, ketemu BEP, pernah tahu BEP kan? Belajar ekonomi makro kan? Di makro BEP itu makro apa mikro ya? Sisi antara makro atau mikro. Break even point tahu toh? Ada yang tahu apa itu break even point? Yang tahu? Bukan. Break even point bukan tidak dapat untung. Ada yang tahu enggak? Yang lain Mbak-Mbak, Mas? Ada yang tahu break even point itu apa? Ada kok di pelajaran ekonomi. Ayo, pada ngambil mata kuliah ekonomi kan? Udah lupa mesti. Nggak untung, nggak jadi tahap dimana kita sudah mulai seimbang. Jadi misalnya mau investasi atau modal yang kita keluarkan itu sudah mulai balik di titik nol, itu break even point. Jadi kalau sudah melewati break even point itu berarti insya Allah sudah bisa dapat untung nantinya. Gitu. Ini untuk prospektor tadi itu yang suka mencari peluang baru ya. Kalau defenders itu orang yang ahli di bidangnya dan cenderung tidak mempedulikan peluang yang ada di luar bidang keahliannya. Jadi dia sukanya defend, maksudnya ya sudah karena dia bisanya di sini, ya udah yang dikerjakan apa yang dia bisa, terus nggak berani mengambil risiko di luar apa yang sudah dikerjakan saat ini. Itu defenders. Kalau analyzer itu menjaga stabilitas di beberapa area operasi, tetapi juga sangat terbuka untuk mencari tahu peluang apa saja yang ada di luar sana. Jadi ini antara di tengah-tengahnya prospector sama defenders ya. Jadi dia tetap pengen sesuatu yang stabil, tapi juga mencari info peluang yang baru. Dan nanti kalau defender kan dia hanya terkungkung, maksudnya dia hanya ada pada tempat yang dia bisa, nggak berani mengambil resiko atau peluang. Tapi kalau yang prospektor tadi benar-benar suka mencari peluang baru. Nah kalau analyzer ini di dua-duanya, jadi dia juga menjaga
stabilitas di apa yang dia sudah punya saat ini, tapi dia juga mencari